Shalom umat Tuhan yang kekasih. Saya Pendeta Emeritus Jimmer Saragi dari GKI Sutopo Tangerang akan menyampaikan renungan untuk kita semua. Sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Tuhan kami Kristus, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan juga berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan dan akan membacanya. Kami mohon hikmat dari Tuhan, terang Roh Kudus Tuhan menolong kami di setiap keterbatasan kami, kekurangan kami. Sehingga dengan kuasa pertolongan Tuhan, maka firman itu kami yakini memberkati kami, dan juga kami dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, saya akan bacakan dari kitab Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada saat ini Bapak Ibu, saya berikan tema dengan judul 4 tangan dan 10 tangan. Ini bukan matematika. 4 tangan artinya adalah orang tua kita. Ibu punya 2 tangan dan ayah punya 2 tangan. Jadi 4 tangan. Sedangkan 10 tangan adalah orang tua mempunyai anak 5. Mungkin Bapak Ibu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 anak. Jadi kalau 4 tangan dan 10 tangan adalah 2 manusia, orang tua kita, itu mampu, sanggup untuk boleh mengurus, membina, membimbing, merawat, membesarkan kelima anaknya. Itu 10 tangan. Dalam perjalanan Bapak Ibu, banyak terjadi, tidak semua, banyak terjadi, bahwa ketika 4 tangan sudah boleh merawat, mengasihi, membimbing, istilah daripada bacaan kita, dia telah menggendong, dia telah memikul, bahkan menolong, mengantar kepada masa depan. 5 anak, 10 tangan. Tapi setelah masa-masa yang sudah lewat, barangkali orang tua kita ada yang masih aktif, mungkin tidak masalah. Tapi sudah tidak aktif atau lansia, atau dengan memiliki keterbatasan, atau lansia, atau mereka sudah emeritus, pensiun. Tidak sedikit yang 10 tangan ini, atau 5 anak, dalam keterbatasan kekurangan mereka kurang sanggup untuk mengasihi, merawat, dan juga memelihara orang tua. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana satu keluarga contoh untuk boleh mau mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kita. Yesaya bernubuat bahwa ketika masa pembuangan, mereka merasa ada kekecewaan, ada sedih, ada putus asa. Nah, Yesaya hadir menyatakan tentang janji Tuhan, yaitu Tuhan memelihara mereka. Sesungguhnya sejak dari kecil, sejak percaya, sampai dengan bertumbuh terus, sampai pada rambut putih. Rambut putih Bapak Ibu. Sampai pada lansia, tetap ada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah berujung, dan selalu hadir setiap saat. Itulah yang menguatkan kita Bapak Ibu. Dan terutama para orang tua, dalam keterbatasan maupun kelebihan mereka. Memang banyak orang tua yang masih mampu, mereka tidak mengharapkan akan mungkin perhatian khusus karena mereka mampu. Tapi kalau kita baca bacaan kita nih, kalau kita pahami bacaan kita Bapak Ibu, bahwa bagaimana ketika Allah menyatakan pemeliharaan kepada orang tua atau kepada kita sejak kecil sampai dengan lansia, itu harus diwujudkan. Karena Allah memelihara para lansia itu adalah dengan cara bagaimana kita menyatakan kasih kepadanya. Jadi kita berupaya untuk mau melakukan apa yang dikatakan oleh saya ini kepada setiap orang yang kita hadapi, terutama para orang tua. Lalu bagaimana saya kalau tidak ada orang tua? Orang yang lebih tua, tidak selalu ayah dan ibu, Bapak Ibu. Nah, kita didukung oleh bacaan kita dalam kitab Ulangan atau Keluaran, terlebih Keluaran Bapak Ibu. Keluaran pasal 20, yaitu hukum kelima. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Jadi Bapak Ibu, di sini kita diminta untuk anak yang Tuhan percayakan kepada kita untuk terus boleh, kalau bahasa orang Benteng, berbakti setia kepada orang tua. Nah, janji Tuhan kalau orang berbakti adalah akan diberkati. Tapi bukan pahala. Tapi karena merasa sudah diberkati, diselamatkan, maka kita mengasihi orang tua. Lalu bagaimana kita cara untuk boleh melaksanakannya? Untuk boleh kita punya cara tetap mengasihi orang tua sebagai cara Allah memelihara. Allah bisa memakai kita, pribadi, anak, ataupun juga keluarga, gereja, bahkan juga kita GKI. Panti Werdahana yang milik GKI, salah satu cara Allah memelihara para lansia melalui kehadirannya dengan bermacam-macam kegiatan agar para lansia merasakan pemeliharaan Tuhan melalui kehadiran cinta kasih lewat Panti Werdahana. Bapak Ibu juga boleh merasakannya atau boleh berkunjung melihat menikmati betapa mereka merasakan satu kebahagiaan bahwa Tuhan memelihara mereka melalui gereja, penyertaan, kunjungan, sekalipun ada anak-anak mereka. Nah, ada contoh Bapak Ibu. Satu keluarga punya 3 anak. Anaknya berhasil semua, tinggal Bapak Ibu ini berdua. Daerah terpencil. Lalu mereka punya anak di luar negeri 2. Lalu di Jakarta 1. Untuk mengumpulkan anak Bapak Ibu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Bahkan mungkin kita keluarga besar juga merasakan ketika kumpul keluarga hanya pada waktu acara ada momen kedukaan, pernikahan, dan lain-lain. Tapi kalau momen khusus jarang terjadi. Adalah alasan liburan, kerja, atau sibuk dalam keterbatasan kita. Tapi orang tua ini yang kita percaya bahwa orang tua adalah cara Allah bagaimana menyatakan kasih, menyampaikan perintah Tuhan kepada anak-anak supaya anak-anak melakukan juga pada orang lain dan kepada orang tua. Ketika untuk kumpul nih orang tua ini Bapak Ibu susah sekali. Bahkan anaknya bilang begini, nanti deh kita kasih uang, papa aja ke sini. Satu di ujung timur, satu ujung barat, satu di utara. Bagaimana ngumpulnya? Nah Bapak Ibu, ternyata orang tuanya nggak kurang untuk trik caranya. Ia juga mau menyatakan bahwa bagaimana Allah melihara mereka melalui ia membuat rencana untuk mengumpulkan anak-anaknya bukan di Indonesia, tapi di satu kapal pesiar, karena mereka orang mampu Bapak Ibu. Lalu anak-anak dihubungi, kita akan kumpul di kapal ini selama seminggu. Bukan masalah uangnya Bapak Ibu, tapi bagaimana orang tua yang senantiasa ingin anaknya hadir, disapa, ngobrol, kumpul, bercengkrama Bapak Ibu, itu yang diminta. Sehingga 3 anak mantu cucu kumpul semua. Hanya acara kumpul bersama yang diharapkan. Dan ternyata memang itu cara Allah bagi mereka untuk bagaimana mengumpulkan, menyatakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi siapapun. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kurang akan ide untuk boleh mengasihi, memelihara cinta kasih Tuhan kepada orang tua. Cukup Bapak Ibu mungkin rajin datang, hadir, dengarkan dia sebagai tanda penyertaan Tuhan. Ngobrol, ia butuh didengarkan. Bahkan juga ia butuh untuk boleh bercerita, Bapak Ibu. Nah, mereka mungkin bagi sebagian orang ada ya, bahwa menjadi orang tua lansia mungkin butuh harta. Memang ada, tapi jujur bahwa setiap orang tua lebih mementingkan kehadiran anak. Kehadiran cinta kasih yang mengasihi dia. Kumpul, berbicara, ngobrol, makan bersama, dan pergi bersama. Dan tidak terganggu oleh hal lain. Sehingga ternyata ketika 4 tangan pernah berhasil membuat anak-anaknya yang 10 tangan berhasil sukses, dan 10 anak, 10 tangan, 5 anak ternyata belum. Mari kita bersama-sama. Entah Bapak Ibu yang anaknya tunggal, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Mari. Allah sudah menyatakan cinta kasihnya seperti saya kepada orang tua kita. Dan kita diminta untuk menghormati mereka agar kita senantiasa boleh terus menyatakan cinta kasih dan diberkati oleh Tuhan dengan cara kita yang paling baik, dengan konteks kita, keluarga kita masing-masing, sehingga kita juga dipakai Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan ini, bahwa Allah menyertai orang tua kita, Allah menolongnya, menggendongnya, dan juga memikulnya serta menyelamatkannya melalui kita yang hadir sebagai yang Tuhan percayakan, gereja, keluarga, pribadi, maupun juga secara organisasi. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita yang memelihara cinta kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, ampuni kami ketika kami belum sanggup untuk boleh menyatakan cinta kasih kepada orang tua kami dengan baik. Dan selalu Engkau beri kesempatan kepada kami. Ada waktu, ada sapaan, ada untuk berkumpul bersekutu bersama. Sebagai tanda Tuhan mempunyai kasih yang kami nyatakan kepada mereka. Dan bagi para orang tua, baik mereka yang tinggal sendiri maupun juga masih bersama, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kesukacitaan, kebahagiaan. Mereka senantiasa boleh merasakan kesukacitaan oleh karena cinta kasih, baik melalui anak-anak gereja maupun juga melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan kepada mereka untuk boleh mereka merasakan kesukacitaan atas pemeliharaan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.